Oke, selamat pagi semua anak kelas 9. Hari ini kita belajar bab 9 yaitu kehidupan organisme tanah. Oke, selamat menyaksikan videonya dan penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke peta konsep ya, peta konsep tanah. Di sini dia tersusun dari bahan organik dan bahan mineral ya. Dari bahan organik dia terdiri dari dua bagian yaitu organisme hidup dan organisme mati. Jika dia organisme hidup, dia meliputi akar tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Jika dia dari hewan, ya, dia ada protozoa, ada rotifera, nematoda, cacing tanah, antropoda, hingga dia moluska. Itu adalah hewan-hewan yang ada di dalam tanah ataupun di permukaan tanah ya. Jika dia dari mikroorganisme yaitu meliputi alga, bakteri, fungi atau jamur, lalu ada actinomycetes dan virus bakteriofag namanya ya. Oke. Oke, kita masuk di kehidupan organisme tanah ya. Sebelum kita masuk ke organisme tanah, tadi Ibu Miko bilang di peta konsep, tanah itu terbentuk dari pelapukan secara ada tiga, ada fisis, ya, ada kimia dan ada biologi. Oke, itu adalah terbentuk dari pelapukan ketiga proses tersebut ya. Kita masuk ke kehidupan organisme tanah. Tanah merupakan habitat dari berbagai organisme darat, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Ya, hewan membangun sarang atau tempat tinggalnya itu baik di atas permukaan tanah maupun di dalam tanah. Oke, contoh jika di dalam tanah ada cacing, jika di atas permukaan ada semut contohnya. Oke, dalam buku kalian juga sudah ada penjelasannya, tapi yang tidak ada akan Ibu buat di PPT seperti biasa. Jadi kalian dengar baik, kalian tonton dulu, simak dulu video penjelasan, baru nanti akan ada arahan ke buku paket kalian. Oke? Berbagai organisme seperti jamur, lumut, bakteri, lipan, dan kalajengking itu hidup baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Demikian pula berbagai tumbuhan tumbuh di tanah ya dan menjadi tumpuan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Contohnya apa Ibu? Contohnya adalah seperti yang kita makan, kita konsumsi sehari-hari nasi ya. Itu kita tanam di mana? Padinya di tanah. Lalu seperti apa? Makanan-makanan yang ikan hewannya. Tomat, cabai, bawang, dan sebagainya itu semua kita tanam di tanah. Itu yang disebut dengan memenuhi kebutuhan pangan pada manusia. Hewan juga iya, Miss. Iya. Tumbuhan yang mereka makan juga tumbuh di tanah. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita memasuki yang ketiga, itu adalah tanah. Dan tadi kita bahas tanah, ada kata konsep tanah, ya kan? Nah, tanah itu apa gitu? Tanah itu tersusun dari bahan-bahan mineral, hasil pelapukan batuan dan bahan organik, hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Yang dikatakan dengan pelapukan sisa-sisa tumbuhan itu ialah uh, tumbuhan yang sudah mati atau daun yang sudah berguguran itu akan di diuraikan ya dengan bantuan mikroorganisme yang ada di dalam tanah, itu akan menjadi tanah semuanya. Tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati tadi ya, baik itu pun bangkai-bangkai hewan, daun-daun yang berguguran, itu semua akan menjadi tanah ya. Jadi tanah ini merupakan medium atau tempat tumbuhnya tumbuhan. Coba diperhatikan semua, nah ada gambar di sini di samping Ibu buat ya. Di sini ada tumbuhan
ya, di atas permukaan tanah yang tumbuh, yaitu di bagian lapisan organik, ya. Di situ kenapa dikatakan masih lapisan organik, ya karena masih di situ ada organisme yang hidup, ya. Ada seperti tumbuhan, hewan, baik bakteri kah itu, baik itu jamur, itu masih ada di situ. Nah, jika dia di sini ada lapisan, di bawah lapisan organik ada 4 lapisan tanah, ya. Lapisan-lapisan tanahnya ada 4: tanah atas, tanah tengah, sedimen, dan batuan Indo. Oke, kalau dia yang tanah atas itu adalah merupakan lapisan teratas, ya, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, ya, organisme hidup dan zat organik. Jadi di tanah atas itu adalah terjadinya campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup dan zat organik. Tanah atas sampai lapisan organik, situ dia. Oke. Kalau dia yang tanah tengah, itu merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan yang di atasnya tadi, lapisan organik ataupun tanah atas. Kalau yang ketiga, yaitu sedimen, ya, merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas, ya. Dia sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Itu adalah lapisan ketiga, atau si sedimen tadi, ya. Jika yang terakhir itu adalah batuan induk, dia itu merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Di situ sudah terlihat dia paling banyak batu-batuannya. Kalau sedimen tadi kan masih ada campuran tanah dan batu, gitu ya. Tapi kalau yang batuan induk ini sudah batunya lebih banyak dan juga dia lebih padat, keras, begitu. Itu adalah gambar lapisan-lapisan tanah. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita masuk ke pembentukan tanah. Oke, pembentukan tanah. Pembentukan tanah diawali dengan penghancuran batuan menjadi partikel mineral dalam jumlah yang besar oleh udara dan air dalam ruangan atau pori-pori, ya, pori-pori batuan tersebut. Oke. Nah, di sini kalau dalam pembentukan tanah di sini, ya, itu adalah yang awalnya dari batu, ya, terjadi penghancuran atau pelapukan, ya, melalui proses, ada 3 proses, yaitu pelapukan secara fisik, pelapukan secara kimia, dan pelapukan secara biologis, ya. Fisik ini maksudnya ya secara fisika lah, itunya pelapukannya. Oke, kalau dia secara fisika, yaitu pelapukan fisika yakni melapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim, ya. Sebagai contoh dari pelapukan ini adalah hancurnya batuan dikarenakan adanya perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan, ya. Contoh nih, kalau batu makin lama akan habis, nah. Kenapa? Dia akan terkena panas, hujan asam, terus dia tergenang di air, itu lama-lama akan dia melapuk, ya, terjadi penghancuran. Itulah disebut dengan kata secara fisika, ya. Dia tergantung iklim, tapi bukan dalam waktu yang dekat, ya. Ada dalam kurun waktu yang cukup lama, seperti itu. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah pelapukan secara kimia. Ya, kalau dia secara kimia atau kimiawi, yakni pelapukan yang terjadi karena tercampurnya batuan dan zat-zat kimia. Contoh, dari pelapukan ini adalah hancurnya batuan yang disebabkan karena tercampur oleh limbah pabrik yang banyak mengandung bahan kimia. Dia akan makin lama, akan makin melunak, melembek, hancur, itu akan menjadi tanah ujungnya. Jadi bukan dalam waktu yang dekat, intinya juga dalam waktu yang lama, seperti itu. Itulah secara kimia diambil dari contoh terkena limbah pabrik, ya. Kalau dia pelapukan secara biologis atau biologi, ya,
Pelapukan ini yakni melakukan yang disebabkan karena adanya makhluk hidup. Contoh, dari pelapukan organik atau biologis ini adalah hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan tersebut. Nah, kalau lumut kan kita tahu ya, tumbuhan lumut itu kan dia lembab, berair. Nah, kalau dia terus basah, lembab, lama-lama melembek itu batu, ujung-ujungnya akan hancur, pecah menjadi tanah seperti itu. Jadi dia ada penghancuran atau pelapukan ini melalui proses secara fisis atau fisika, secara kimia dan biologi. Oke, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah ya. Oke, di sini ada 5, ada iklim, ada organisme tanah, batuan dasar ya, lalu ada topografi dan waktu. Tanah adalah lapisan kulit terluar dari bumi yang terbentuk akibat proses pelapukan bahan induk batuan ya. Jadi, dalam proses pelapukan terdapat beberapa faktor penting dalam pembentukan tanah. Adapun faktor pembentukan tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas iklim. Iklim dalam proses pembentukan tanah, unsur iklim yang berpengaruh adalah suhu dan curah hujan, sama yang seperti tadi. Ya, dalam waktu yang cukup lama ya, secara fisis atau fisika tadi ya, iklim seperti hujan, hujan panas, hujan asam dalam waktu yang cukup lama ya, perubahan iklim ini akan mempengaruhi atau terjadinya pelapukan terhadap si batu, di mana batu tadi akan berubah menjadi tanah. Nah, kalau dia yang kedua ada organisme tanah. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Di situ mereka yang bekerja dalam faktor yang mempengaruhi pembentukan si tanah tersebut. Lalu ada bahan atau batuan namanya, batuan dasar atau batuan induk ya. Batuan berpengaruh terhadap karakteristik tanah yang akan dihasilkan. Batuan induk atau batuan dasar berupa batuan vulkanik ya. Batuan vulkanik tahu kan? Itu batu vulkanik dari mana? Lalu ada batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf. Ya, itu adalah termasuk ke batuan dasar. Itu adalah bahannya ya, bisa dibilang bahan dari batuan. Dari mana dia asalnya, dari mana dia terbentuknya, seperti itu ya. Lalu ada yang keempat adalah topografi. Topografi adalah berpengaruh terhadap lapisan tanah yang dihasilkan. Topografi itu adalah topografi miring, contohnya pada umumnya memiliki lapisan tanah tipis. Sebaliknya, jika dia topografi landai, dia lebih tebal lapisannya, ya, akibatnya dari si lapisan sedimen tadi, yang dia ada tadi yang Ibu jelaskan lapisan-lapisan tanah. Nah, itu adalah termasuk ke topografi ya. Lalu ada waktu. Nih. Waktu dapat mempengaruhi sifat fisika, biologi, dan kimia dalam proses tadi yang dijelaskan sebelum, faktor yang mempengaruhi pembentukan ya. Dia bisa mempengaruhi sifat fisika, biologi, dan kimia dari tanah yang akan terbentuk. Berdasarkan waktu, tanah itu digolongkan menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Oke. Lalu ada yang organisme tanah. Tadi ada organisme tanah ya. Yang dia terpengaruh dari vegetasi dan pembuatannya dari mikroba tanah. Jadi yang bekerja dalam hal pembentukan ini atau faktor yang mempengaruhi pembentukan ini adalah si mikroorganisme yang di tanah tersebut. Dari cacing kah, dari mulai itu si jamur, dari si bakteri yang di dalamnya atau hewan-hewan di dalamnya. Seperti itu. Jadi faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah ini banyak. Baik ada iklim, baik itu adalah batuan dasarnya, baik itu dalam waktunya, ataupun
hewan atau organisme di tanah tersebut. Seperti itu. Oke, adapun dia organisme tanah, ya, dari hewan tanah itu, yaitu ini ada gambar di ibu buat di sini, ada nematoda, ya, lalu ada cacing tanah, arthropoda, dan moluska. Ini adalah hewan-hewan tanah yang ada di tanah tersebut. Tadi yang di peta konsep, tadi kan ibu sudah jelasin, ada yang dia dari hewan. Nah ini dia salah satu yang ada di dalam tanah. Jadi kalian nanti jika menanam bunga atau menanam sesuatu di lingkungan rumah kalian, jika ketemu yang namanya cacing ya di tanah, jangan langsung dibuang. Nah, kenapa? Tanah itu membantu untuk penyuburan tanah. Buat apa, Miss? Hewan cacing tanah kan geli gitu. Enggak, itu bisa. Kenapa? Dengan si hewan tanah, contoh si cacing tadi, jika dia bergerak di tanah, dia akan memberi rongga, ya, akan memberi rongga dan si tanah tersebut akan lebih humus atau dia lebih memiliki rongga-rongga di mana rongga-rongga tersebut bermanfaat, oksigen akan masuk dan ketika hujan datang si rongga-rongga tersebut akan dimasukin air gitu. Dan itu manfaatnya buat apa? Buat tumbuhan. Jadi kan kalau tumbuhan kan menyerap nutrisi, air, mineral dan oksigennya si tumbuhan itu kan diserap dari si tanah. Nah, jika si cacing atau tumbuhan hewan tadi ada di dalam tanah tersebut, itu akan membantu proses tersebut gitu. Jadi jangan merasa, ih cacing terus dibuang dimatiin. Oke, itu ada manfaatnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaat atau keuntungannya, tidak selalu merugikan. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke tumbuhan. Tumbuhan merupakan habitat penting bagi mikroorganisme tanah, terutama pada lapisan serasah di permukaan tanah. Ya. Lapisan serasah ini merupakan campuran dari sampah-sampah daun dan ranting-ranting kayu yang lapuk, cabang-cabang dan pucuk tumbuhan sehingga kaya akan bahan organik. Ya. Sisa tumbuhan mengandung bahan organik yang dimakan mikroorganisme tanah dan diubah menjadi humus, ya. Humus inilah yang memperkaya tanah sebagai lapisan serasa. Oke, tadi kan ada sisa tumbuhan ya yang mengandung bahan organik yang dimakan oleh mikroorganisme tanah dan diubah menjadi humus. Ini ada mikroorganisme di sini buat 7 ya. Mikroorganisme meliputi yang pertama ada protozoa, kedua ada rotifera, yang ketiga bakteri, yang keempat ada alga mikroskopis, yang kelima fungi atau jamur, yang keenam actinomycetes, yang ketujuh virus dan bakteriofag ya. Di sini ada protozoa. Protozoa ini merupakan organisme bersel tunggal berukuran lebih kecil daripada bakteri, tetapi susunan tubuhnya lebih lengkap dari bakteri. Nah, protozoa tanah itu dapat dibedakan menjadi 3 tipe ya, yaitu rhizopoda atau amoeba, ciliata, dan flagellata ya. Itu adalah tipenya ya, ada 3 tipe tadi yang merupakan protozoa yang paling banyak hidup di dalam tanah. Ini ada Ibu buat gambarnya ya. Silakan dilihat. Lalu ada rotifera. Ya. Rotifera bersifat mikroskopis dan habitatnya dalam tanah yang lembab. Lalu rotifera ini biasanya terdapat dalam siklus hancuran pada bahan organik, terutama tanah gambut dan tempat-tempat yang basah pada tanah mineral. Jadi dia terutama si rotifera ini biasanya terdapat dalam siklus hancuran bahan organik ya, terutama dia di tanah gambut atau di tempat-tempat yang
basah. Lalu hewan ini ya memakan alga, protozoa dan nematoda. Jadi rotivora ini hewan yang memakan alga, protozoa dan nematoda. Lalu ada alga mikroskopis. Ya, di sini alga mikroskopis adalah organisme mikroskopis yang berklorofil. Ya, alga tanah yang penting adalah alga hijau. Ya, alga tanah yang penting adalah alga hijau, kuning, dan diatom. Jadi ada 3 alga tanah yang penting. Itu ada alga hijau kuning, dan diatom. Alga berkembang biak pada kondisi lembab dan terlindungi dari intensitas cahaya yang tinggi. Jadi berulang lagi, alga yang berkembang biak pada kondisi lembab dan terlindungi dari intensitas cahaya yang tinggi. Dalam lingkungan demikian, alga mampu berfotosintesis sehingga menambah bahan-bahan organik ke dalam tanah. Ketika alga mati, sel-sel yang mati akan menjadi nutrisi bagi bakteri dan fungi. Ada contoh alga tanah diatom yang ibu buat di sini. Nah, ini ada bakteri. Bakteri itu merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya di dalam tanah. Ya, jadi nggak heran kalau kita pegang tanah, orang tua kita langsung bilang, "Hei, jangan pegang-pegang tanahnya kalau mau makan." Banyak bakteri. Ya, benar, banyak bakteri. Tapi jangan salah, Nak. Bakteri yang di dalam tanah itu ada manfaatnya, ada kegunaannya di dalam tanah, ya. Jadi bakteri adalah merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya di dalam tanah. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan di dalam tanah ya merupakan bakteri bentuk batang atau bacillus namanya. Beberapa jenis bakteri mempunyai flagela untuk berenang di dalam air tanah. Kalau nggak salah ini pernah kita pelajari di kelas 8 atau di kelas 9 awal ya bentuk dari si bakteri batang ini ya. Oke. Nah, beberapa bakteri yang penting diantaranya adalah Antrobacter namanya. Di sini ada beberapa bakteri yang ibu buat ya, yang mempengaruhi baik pada tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya ada fungi. Fungi, sudah tahu lah fungi ya, fungi jamur ya. Di kelas 8 ini ada pembelajarannya, jelas banget untuk kingdom fungi. Fungi adalah organisme tanah yang berbentuk filamen atau hifa, ya. Hifa kayak jaring-jaring gitu. Kalau tahu tempe atau tempena, tempe itu ya difermentasi, yang putih-putih itu namanya hifa. Itu adalah jamur sebenarnya, ya. Yang menyatukan kacang kedelai menjadi satu. Nah, jadi si fungi atau jamur ini adalah organisme tanah yang berbentuk filamen atau hifa. Jadi jangan disamakan ya. Ini kan yang ada di tanah, beda yang di tempe. Oke. Fungi berperan sebagai decomposer yang berfungsi menguraikan bahan organik, terutama senyawa-senyawa nitrogen kompleks yang diubah menjadi amonium. Ya. Adapun contohnya, ini ada ibu buat gambarnya. Yang A itu adalah gambarnya fungi hidup pada serasa, daun, dan yang B adalah hifa jamur di tanah. Nah ini, hifa ini kan seperti kayak benang menjalar gitu, seperti itu ya. Nah ini ada Actinomycetes ya. Mikroorganisme ini menyerupai fungi. Nah, berarti ada agak mirip dengan si jamur. Sebab kenapa? Sebab fase vegetatifnya itu mempunyai filamen ya atau filamen ya yang halus dan berkembang biak dengan fragmentasi filamen. Nah, Actinomycetes ini bersifat saprofit dan mampu memfermentasi kompos dan pupuk hijau.
Oke, beberapa spesies menghasilkan zat antibiotika, ya, antibiotik seperti Streptomyces gracius, ya, menghasilkan streptomycin dan menghasilkan tetraskilin. Ya, agak susah ya bacanya. Nah, ini ada gambarnya di gambar 9.11 ya. Boleh kalian ikutin video ini sambil memperhatikan buku paket kalian. Jadi di buku paket kalian itu sudah cukup jelas, cuma yang tidak ada di buku paket kalian, banyak kan Ibu jelaskan di video ini. Jadi ini berkaitan dengan paket dan PPT, baik itu video di sini, ini harus kalian perhatikan. Kenapa begitu? Biar kalian tidak terpatok di satu materi saja. Kalian boleh perhatikan video yang tidak ada di buku. Kalau tidak ada di video, berarti ada di buku. Itu saling berkaitan. Oke. Oke, ini ada virus dan bakteriofag. Semua virus itu bersifat parasit obligat ya. Artinya yang dia harus hidup di atau menumpang di makhluk hidup lainnya. Dan sebagian besar tidak dapat bertahan hidup lama di luar inangnya ya. Kelompok virus yang hidup pada bakteri disebut bakteriofag dan jika berkembang biak dalam sel inang akan menyebabkan kerusakan sel inang tersebut. Jadi contoh nih, jika dia menumpang di tubuh ya, di tubuh hewan maupun manusia, contoh virus ya, dia kalau hidup di luarnya tidak bisa gitu. Tapi kalau dia sudah menumpang, inangnya dirugikan sama dia, sel-sel inang itu akan dirusak ya demi bertahan hidupnya si virus tadi. Nah, adapun di sini gambar ya, gambar 9.12 ini beberapa bentuk virus ya. Bagian A adalah dia berbentuk helix, bagian B polyhedral, dan bagian C adalah kompleks, misalnya seperti si bakteriofag. Ini adalah contoh-contoh dari virus dan bakteriofag. Oke, sampai sini saja untuk pembelajaran kita tentang si tanah dan mikroorganismenya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ditonton videonya berulang-ulang sampai kalian paham. Dan jangan lupa juga buku paketnya dibaca karena itu saling berkaitan. Untuk tugasnya nanti kalian lihat di GCR, oke? Sampai sini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye.